Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang kembali di segmen Analisa. Kita update kembali mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang dalam hitungan beberapa hari lagi, kalau nggak salah ini sudah memasuki hari ke-100. Well, pastinya sudah banyak sekali tekanan yang diberikan oleh publik untuk tim penyidik agar segera menuntaskan siapakah tersangkanya. Nah, pada saat aku bilang tersangka di sini guys, kalian juga harus paham bahwa dengan hampir 3 bulan ini aku mengawal kasus Subang ya, tersangka di sini ada bisa termasuk yang pelaku, bisa menjadi otak, orang yang mengetahui, dan orang yang membantu. Jadi pada saat aku membahas sesuatu hal, itu artinya kalian sudah ngerti framingnya kemana aja. Tersangka itu ya bisa keempat hal tersebut. Nah, di video kali ini aku akan bahas akan aku gabungkan beberapa data yang sudah aku dapatkan dari berbagai sumber di sini. Misalnya adalah dari foto yang memang sudah tersebar di media di online ya, terutama foto-foto dari kedua almarhumah, dan aku asumsikan ini adalah foto-foto yang diambil di tanggal 18 Agustus 2021. Menurut keterangan Pak Indra bahwa yang pertama kali menemukan dan melihat langsung membuka mobil Alphard hitam tersebut adalah tim Inavis yang datang sekitar jam 10-an sampai jam 11 pagi di tanggal tersebut. Nah, kita juga lihat bahwa banyak orang juga berada di sekitar TKP dan mungkin sebagian orang yang moto-moto di situ. Bahkan di beberapa YouTube channel pun kita bisa melihat ada capturean yang terlihat cukup jelas masian kondisi kedua almarhumah seperti itu. Nah, kemudian di video sebelumnya aku bahas mengenai tentang waktu kematian dari kedua almarhumah. Ada analisaku di situ dengan melihat foto-foto, kemudian dengan beberapa data. Aku asumsikan dugaanku bahwa kematian Ibu Tuti itu sekitar jam 2 pagi, sementara Amel tuh mungkin menjelang jam 5 pagi. Ya, jaraknya sekitar 2-3 jam. Nah, jarak antara 2-3 jam ini menurut aku juga cukup panjang nih. Apalagi kalau aku melihat dari kondisi korban di sini, aku tidak akan tampilkan, tapi aku deskripsikan coba seperti apa. Kalau Ibu Tuti itu kan memang dari linear ya, dengan keterangan di pertama bahwa Ibu Tuti dieksekusi pada saat sedang tidur, dan bagian depan tuh memang yang hancur kan ya. Jadi mungkin lagi tidur dan dipukul dan langsung meninggal dunia. Tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa terjadi penyiksaan atau kekerasan fisik, perlawanan tidak ada di situ. Tapi ini berbeda dengan jenazah dari almarhumah Amel yang aku melihat gambaran di sini adalah ada kayak bekas luka seperti sayatan pisau di bawah mata. Terus juga ada beberapa luka-luka yang ini menggambarkan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama adalah almarhumah Amel ini melakukan perlawanan atau kemungkinan memang dia ini disiksa. Oke, karena jaraknya cukup jauh kan ya, tapi let's say kemungkinan pertama melakukan perlawanan. Sekuat-kuatnya perempuan gitu kan yang melakukan perlawanan tidak akan mungkin bertahan sebegitu lama ya jaraknya dari yang pertama dan kedua. Apalagi kan rumahnya juga tidak terlalu besar kan ya pada saat eksekusi Ibu Tuti, pasti ya mungkin sudah lelap karena sudah dini hari. Pasti juga kemungkinan besar mendengar lah ya keributan atau kegaduhan di kamar dari almarhumah Ibu Tuti. Nah, seandainya Amel memang melakukan perlawanan, menurut aku tidak butuh waktu 2 jaman lah minimal untuk mengeksekusi Amel. Tapi kenapa kok waktu kematiannya itu agak sedikit perbedaan, mungkin 2 jaman lebih? Kalau dari otopsi kedua kita belum tahu hasil rilisnya seperti apa. Tapi dari hasil otopsi yang pertama diketahui memang perbedaannya itu cukup jauh ya antara kematian pertama dan yang kedua. Bisa mungkin 3-5 jam lah antara itu. Tapi yang klarifikasi kedua otopsi belum diriliskan. Ada kemungkinan kedua bahwa sepertinya si pelaku ini adalah sengaja ingin Amel tuh merasakan kesakitan, karena ada bagian-bagian yang aku melihat di sini sepertinya tidak bisa aku sebutkan, tapi memang ada hal-hal yang bisa mengisyaratkan bahwa si korban ini sebelum dia meninggal dunia, Amel itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Berbeda halnya dengan almarhumah Ibu Tuti pada saat sebelum meninggal, proses kesakitan tidak terlalu lama begitu. Ini ada apa kalau secara psikologi? Dan sepertinya kalau dugaan yang kedua mengenai bahwa Amel ini memang sengaja disiksa begitu kan ya, sampai dia benar-benar meninggal dunia. Sekali lagi aku bilang bahwa ini tidak lagi ngomongin soal pelaku, tapi tersangka itu tidak hanya pelaku, tapi juga ada otak, ada juga orang yang mengetahui, orang yang membantu. Apalagi dengan di olah TKP kita ketahui bahwa di 18 Agustus tersebut tidak terjadi kerusakan pintu,
Tapi hal yang juga menurut aku secara logika, hal yang sangat kecil kemungkinannya jika pelaku ini adalah orang-orang yang punya hubungan emosional dengan Amel. Sejahat-jahatnya orang, kayaknya agak sedikit kecil kemungkinannya kalau dia tega gitu melakukan penyiksaan, terutama ke Amel ya, dengan kesakitan yang dia dapatkan itu berjam-jam sebelum dia meninggal dunia itu kelihatan sekali. Ada bekas-bekas yang sangat menyedihkan menurut aku di sini. Ini siapa begitu? Dan ini sedikit memberikan aku kayak teori konspirasi yang ada di media massa, di sosial media maksudku, itu mengatakan bahwa kenapa tim penyidik sekarang itu belum menentukan siapakah tersangkanya. Ingat, tersangka itu ada 4 kategori ya, tidak hanya dia pelaku, tapi otak, orang yang mengetahui, orang yang membantu. Jadi, aku selalu mengingatkan ini agar kalian itu tetap ngerti, karena kita tahu ini adalah topik yang pro kontra, topik yang hal baru, dan tidak semua orang mungkin mau menghabiskan waktu membaca mengenai riset hal ini. Jadi, pada saat aku bilang tersangka, kalian ngerti, ada keempat kategori minimal yang sudah aku sebutkan tadi. Kenapa tim penyidik itu belum menemukan tersangka dengan tekanan publik yang sebegitu banyak? Makanya di video sebelumnya aku bilang bahwa menurut aku tim penyidik itu kalau hanya untuk menyelamatkan ego mereka, menyelamatkan nama baik kepolisian tertentu misalkan, mereka sudah bisa kok, sudah aman untuk menentukan siapakah tersangkanya karena hanya dibutuhkan 2 alat bukti. Ingat, alat bukti bukan barang bukti. Ini channel juga yang itu kan juga ngakunya profesor di bidang hukum, tapi membedakan alat bukti dan barang bukti aja nggak bisa. Dan sedihnya ada banyak orang yang terhasut dengan channel tersebut yang tidak ada mukanya, hanya suara aja. Agak kesel sih. Keselnya bukan karena dia menghina aku, tapi keselnya adalah membuat masyarakat itu yang sedang belajar dari kasus ini malah teralihkan dengan hal-hal yang nggak tahu tujuannya apa. Nah, ada 2 alat bukti yang dibutuhkan untuk menentukan siapakah tersangkanya. Berdasarkan data-data yang sudah tersebar di media massa yang autentik, itu seharusnya sudah adalah beberapa alat bukti yang didapatkan oleh tim penyidik. Tapi kenapa masih ditahan? Menurut aku, karena ada nama-nama orang-orang lain yang kemungkinan besar terlibat, ini masih bisa ada potensi untuk didapatkan lagi. Karena kalau hanya diumumkan langsung siapakah yang masuk dalam kategori tersangka tersebut, ini kasusnya nanti akan prosesnya semakin lama. Tapi kalau sekaligus semua, nanti kan bisa langsung lebih cepat. Tapi kalau hanya satu persatu, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi aku memberikan support mental buat teman-teman penyidik di luar sana, yang kalau tidak salah kasus ini sekarang sudah diambil alih oleh Polda Jawa Barat, yang melanjutkan. Artinya kalian juga, kalau kita tidak percaya dengan tim penyidik, kita tidak percaya dengan tim kepolisian, lantas kita percaya dengan siapa lagi begitu. Pada saat aku bilang percaya dengan tim penyidik, tentunya kita juga harus mengawal. Kalau ada beberapa hal yang harus dikritisi, ya kita harus kritik. Ada hal yang aneh, janggal, ya kita kritik. Tapi kalau ada hal-hal yang memang mereka sedang berjuang keras, ada kemajuan-kemajuan, kita juga apresiasi begitu loh. Jadi yang namanya kita suka, tidak suka, itu dihilangkan dulu. Pasti setiap orang ada rasa seperti itu, tapi enggak, dengan ini kita bisa melihat nih, kita proporsional lah pada saat mengkritik, apalagi ini kan tujuan kita kan bukan memenangkan ego kita nih ya, aku mendukung ini, pokoknya dia tidak bersalah. Enggak, kita tuh sedang mencari, sama-sama mengawal untuk melihat siapakah tersangkanya begitu. Jadi ini adalah sudah babak-babak akhir di mana kita yakin bahwa mereka sebenarnya sudah mendapatkan lah beberapa alat bukti, tapi untuk mendapatkan lebih banyak lagi biar semuanya begitu. Oke, kemudian balik lagi nih, kalau kita lihat foto-foto dari kedua jenazah di kondisi terakhir mereka pada saat berada di bagasi mobil Alphard hitam tersebut, pastinya ada berbagai macam asumsi yang beredar di masyarakat sekarang, karena ini kan sudah 3 bulan ya kurang lebih kasus ini berada, sudah lebih 3 bulan begitu, dan sudah mulai muncul juga banyak keterangan-keterangan dari saksi, orang-orang lainnya, dan saksi ada 55, tapi yang ngomong di media massa kan paling cuman belasan maksimal. Paling intensif juga nggak sampai 10 lah yang ngomong di situ. Jadi kita akan lihat seperti apa perkembangan selanjutnya. Tapi yang benar-benar membuat aku nggak habis pikir, kenapa dari kematian pertama dan kedua, itu jaraknya paling tidak lah, walaupun ada perbedaan, hasil koreksi di otopsi kedua, itu paling tidak mungkin sejam 2 jam ada perbedaan. Sejam saja perbedaannya itu pasti sudah waktu yang sangat lama sekali, dan orang ini begitu teganya ya, membiarkan almarhumah Amel mengalami kesakitan yang luar biasa, dengan luka-luka yang tidak bisa aku gambarkan, tapi paling tidak yang paling parah adalah
sama-sama penyebab kematiannya kalau dari hasil otopsi pertama yang tidak dirubah juga di otopsi kedua, katanya adalah mengenai penyebab kematiannya karena benda tumpul. Pada saat dikatakan, analogika aku begini, pada saat dikatakan penyebab kematiannya adalah benda tumpul, berarti itu yang paling fatal. Itu artinya juga masih ada luka-luka lainnya, misalnya seperti luka di bawah matanya Amel, seperti sayatan pisau di bawah mata, itu juga mungkin menggambarkan bahwa orang ini begitu bencinya mungkin, sebelnya atau keselnya dengan almarhumah Amel. Karena sepertinya dia menikmati gitu, melihat Amel itu kesakitan. Tapi berbeda dengan Ibu Tuti, yang aku melihat sepertinya dugaanku adalah, karena memang sama penyebabnya adalah benda tumpul, Ibu Tuti lagi tidur sepertinya dipukul saat tidur dan langsung tewas seketika. Jadi proses kesakitan itu berbeda dengan Amel. Tapi kalau Amel, sepertinya para pelaku tuh menikmati melihat Amel kesakitan. Oke, tentunya ini adalah asumsiku saja, masih dugaan-dugaan dengan data yang aku dapatkan hanyalah foto yang beredar di sosial media, kemudian juga dengan beberapa background yang sudah aku analisa dari seratusan video yang sudah aku buat juga. Itu adalah analisaku, kemungkinan besar bahwa si tersangka ini ada 4 kategori. Sekali lagi, adalah pelaku, kemudian pelaku itu adalah eksekutor ya, kedua adalah dalangnya, ketiga adalah orang yang membantu, keempat adalah orang yang mengetahui. Jadi ini kemungkinan besar adalah kerja gotong royong yang luar biasa. Oke, itu adalah hal yang aku bahas di video kali ini. Mudah-mudahan segera tertangkap ya untuk semuanya, dan aku kirimkan support untuk tim penyidik. Harus tahan banting, tahan. Aku yakin mereka sangat kuat lah ya dengan komentar-komentar yang menekan mereka, tapi tidak ada salahnya. Pada saat kita mengkritik, aku juga harus mensupport, memberikan pujian untuk tim penyidik juga. Kalau kita hanya mengkritik mulu, tapi mereka sudah kerja keras habis-habisan, itu juga nggak sehat. Jadi teman-teman juga aku berharap kita memang harus mengawal terus, tapi kalau memang ada beberapa hal yang nggak masuk akal, ya kita kritik. Tapi kalau hanya memuaskan rasa ego kita dengan seseorang tujuannya tertentu, ya kita juga harus mengontrol diri lah sebagai netizen, juga jangan terlalu push ya, dan kita percayakan ini kepada tim penyidik. Kalau bukan kepolisian kita percaya sama siapa lagi? Masa dengan channel yang abal-abal seperti itu, yang tidak ada wajahnya, tidak ada orangnya, kemudian mengklaim A, B, C, D dengan data-data yang tidak valid, data-data yang hanya menggunakan Wikipedia, data-data yang definisi pengertiannya juga salah, kalian percaya dengan channel seperti itu sangat membahayakan. Ya, sosial media itu ada positif dan negatifnya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa follow Instagram Kudi Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.